Shalom, sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, balik lagi bersama saya dan dalam program Sofa Anak Muda. Dan tentunya kemarin kita sudah membahas dua topik yang sangat menggiurkan, mengguncang dunia sosmed, viral banget di mana-mana ada. Dan saat ini saya ditemani rekan saya, tapi rekan saya sepertinya, wah, sedang tidur Bapak Ibu. Coba kita bangunin dulu ya. Bagus ya? Bagus ya? Udah mulai nih kita. Udah mulai. Syuting. Ini udah mulai. Waduh, bisa apa dulu dong? Sobat anak muda ya dong. Habis ngapain emang? Gua tadi malam biasa anak muda. Mabok, judi. Waduh, Tuhan. Judi online lagi pasti. Slot lagi, main slot. Lu tau dari mana lu? Wah, Jangan kasih tahu bokap gue. siap. Masih jet lag nih. Tapi emang seru ya, judi online ya. Gua menang tadi malam. Menang malam. Cuman kalah lagi gua. Ya, itulah Pusing duit. kepala gua, stres gua. Itulah, pasti nafsu mainnya kan? Ya gimana Lim? Ya main pertama gua menang. Yang kedua gua menang lagi. Gua pasang lagi kalah Lim. Yang ketiga kali Lim. Habis semua duit gua Lim. Gua akhirnya mabok Lim, gua pusing kepala gua Lim. Aduh. Tapi enggak sampai jual rumah kan? Modus ya. Gua enggak. Masih ada surat-suratnya, masih ada. Masih ada. Di mana? Di kantong? Masih enggak ada. Gua enggak bawa ke meja judi, enggak. Aduh, gua jadi malu nih. Ini kamera kok banyak banget nih. Aduh. Dan Bapak Ibu, kita akan bahas tema kita pada hari ini adalah perjudian. Lu bahas gua dong. Emang untuk dibahas seru untuk dibahas. Oke. Apa-apa kalau jadi berkat? It's okay. Anak muda harus jadi berkat dong. Iya, harus jadi berkat. Yes. Gimana? Kalau apa sih indikator orang tuh main judi itu apa, Bang? Pengen kaya. Jalan pintas. Jalan pintas. Iya, lu nggak perlu capek-capek masuk kantor, lu nggak perlu capek-capek, ya kan, ngerjain pekerjaan kantor. Ya. Lu hanya kerja sebentar, hanya mainin sebentar, udah untung. Iya, apalagi pada zaman sekarang tuh yang ramai adalah perjudian online. Oh ya. Di mana slot. Ya. Ada juga terkenal namanya kakek Zeus. Ini di spin. Dapat baru. Kok lu tahu? Jangan bilang-bilang ya. Lu juga jangan bilang-bilang gua tadi malam sama bokap gua. Aduh iya, tapi emang judi menggiurkan ya. Lu bisa kaya mendadak, coy. Gila, modal lu berapa emang kemarin? Gope doang. Tapi dari Gope bisa jadi 10 juta. Gila. Bisa jadi 20 juta. Pas Gila. gua main yang ketiga kali habis. Terungkap dong. Judi itu begitu. Jadi memang dia bisa buat lu kaya. Bisa. Tapi dia bisa buat lu miskin juga seketika. Jadi seketika lu bisa kaya, seketika lu bisa miskin, habis semua. Itu judi. Miskin banget. Sampai jual-jual apapun ya. Sampai lu susah makan, Bos. Gila. Sampai lu jadi peminta-minta kepada keluarga besar. Pokoknya bikin malu deh. Tapi kalau lagi jackpot, sultan. Bener, bukan sultan lagi. Lu rasanya bisa beli dunia ini, bro. Lu rasanya penguasa dunia ini. Tapi emang zaman-zaman sekarang emang dunia judi nih benar-benar kerasa banget. Nggak ada makin matinya. berkembang. Iya, ada ayatnya nggak sih, Bang? Ada. Jadi di dalam 1 Timotius ya. 1 Timotius dalam 1 Timotius 6 ya, ayatnya yang ayatnya yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Segala kejahatan adalah cinta uang. Berarti judi identik dengan cinta uang dong. Loh, judi itu tujuannya uang, Bos. Iya dong. Cuan. Makanya orang main judi karena mau kaya. instan. Iya kan menjanjikan kemenangan. Iya. Judi.
Jadi kalau kita sudah cinta uang, Alkitab berkata akar dari segala kejahatan itu cinta akan uang. Itu makanya kalau lu berjudi bos, kalau lu berjudi, lu bisa, itu nggak jauh-jauh dari dunia perempuan, itu nggak jauh-jauh dari dunia mabuk, narkoba dan lain-lain. Pasti. Itu nggak jauh, itu semuanya teman-temannya semuanya. Iya. Kayak tadi habis mabuk ya. Gitu. Jadi kita harus jaga diri kita supaya tidak jatuh di dalam perjudian. Karena di era sekarang ini teknologi makin berkembang, ya judi pun akhirnya masuk ke dunia digital. Dulu mah judi nggak masuk ke dunia digital. Sekarang judi masuk ke dunia digital dan makin berkembang, bos. Itu dia. Memang judi memang kalau gue lihat teman gitu main slot atau judi online menggiurkan banget sih. Cuman menggiurkan. Iya gila. Sangat Bayangin modal 50.000 bang. Iya, lu bisa. Dia narik 5 juta. 5 juta. Modal 50.000 loh. Iya. Gila. Paham. Tapi dia bilang ke gue, Lim, gue emang narik gini duit, tapi gue bingung duit gue kok cepet habis kenapa ya? Ya itu duit panas bro. Itu bukan berkat dari Tuhan. Yes, kalau berkat dari Tuhan pasti enak. Ya, berkat dari Tuhan tuh awet. Gitu loh. Awet dalam arti kita bisa memanage dengan baik sehingga 5 juta bisa untuk kehidupan kita mungkin selama 5 bulan. 1 juta 5 bulan cukup? Cukup. Kalau kita memanage dengan baik, kenapa tidak? Kalau dengan baik loh ya. Dengan baik bisa 1 juta 5 bulan loh bang. Bisa aja, yang penting lu nggak ada rumah, yang nggak ada tanggungan listrik, air, ya nggak ada tanggungan makan minum, jadi lu nggak makan nggak minum nggak bayar listrik, bisa aja. 1 juta untuk 5 bulan, yang penting lu jangan makan, jangan minum, jangan bayar air listrik, jangan ngontrak, jangan ngekos, jangan beli pulsa. Tidur di mana dong? Tidur di mana dong? Ya di kolong jembatan juga bisa. Selama kita memanage mah bisa aja. Nggak ada yang nggak bisa, bro. Semua bisa ya? Semua bisa, bro. Semua cara bisa mendapatkan duit lebih banyak. Bisa. Judi Apalagi judi. Biasanya judi nggak cuma anak muda nih, bapak-bapak juga main. Bukan cuma anak muda, bapak-bapak juga penggila. Coba sobat-sobat sofa anak muda, kalau ada mungkin bapak-bapak, kami mau ingatkan nih, coba ingatkan dulu ke bapak-bapak. Buat bapak-bapak dimanapun kalian berada, di seluruh dunia manapun kalian bersembunyi, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus melihatmu saat berjudi, meminum, saat kau mabok, saat kau main perempuan. Tuhan Yesus melihatmu. Cepatlah kau tinggalkan itu, Pak. Cepat, Pak. Kasihan istrimu di rumah. Kau habis main judi, duit kau habisin, gajimu kau habisin, anakmu nggak sekolah. Pak, bertobat cepat, Pak. Kasihan anak istri di rumah makan susah, Pak. Iya. buat anak muda juga khususnya, janganlah. Ya memang hidup ini pilihan ya. Tuhan udah bilang, Tuhan tuh memberikan free will. Hidup ini free will. Ya, Tuhan memberikan kehendak bebas untuk memilih. Iya. Nah, maka dari itu untuk anak muda yang menyaksikan tayangan ini, kalau bisa jangan pernah terjun ke dunia perjudian. Repot. Sama seperti topik kita kemarin, Gubuk Malam, karena sekali kita terjun bakal terikat. Dan ini juga sama. Yang namanya dosa, semua adalah terikat. Namanya dosa itu mengikat, bos. 3 istri? 3 langkah. Oh, 3 langkah. Kenapa jadi itu ya? Perjudian. Balik lagi. Temanya apa? Perjudian, ya. Jadi jangan sampai jatuh ke dalamnya. Rusak, Pak, rusak. Aduh, bapak-bapak yang masih main judi, Pak. Aduh, Pak, pusing, Pak. Tapi aku di zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, ada nggak sih orang-orang judi itu udah ada juga atau belum? Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, bajunya kan diundi-undikan kan seperti itu. Mungkin semacam judi kali itu ya. Iya. Karena kan bajunya, jubah Tuhan Yesus itu dirobek, dibuat undi kan, diundi-undi gitu. Jadi ya semacam untung-untungan gitu ya. Iya, untung-untungan. Judi itu kan bahasa kasarnya kan untung-untungan kan gitu ya. Kalau menang, kalah gitu, untung-untungan. Kalau
untungnya puji Tuhan. Iya, tapi Iya. memang perjodohan ini memang semakin hari ya susah juga untuk dihentikan. Oh, Karena teknologi semakin canggih Bang Dosi ya. semakin masalahnya. susah dihentikan karena memang semakin banyak orang yang cinta akan uang. Karena mereka berpikir gini, kalau gue punya duit, gue punya segalanya. Kalau gue punya duit, gue bisa cari istri yang cantik, sekalipun gue jelek, sekalipun gue nggak mancung, tapi kalau gue punya duit, gue bisa dapat istri yang cantik, yang tinggi. Iya, tapi Orang berpikir Betul. seperti itu, bos. Tapi memang gue pernah dengar katanya mengetes kesetiaan laki-laki dan perempuan. Oke. Beda. Oh. Laki-laki jika ada duit dia Bah. nakal. Tapi kalau perempuan tidak ada duit dia nakal. Oke. Bener gak itu? Laki-laki Di jika zaman sekarang ini, yes. Laki-laki bos. jika banyak duit dia nakal. oh dia nakal. Tapi kalau perempuan Nggak ada jika duit. keadaan tidak ada duit baru dia nakal. Baru dia nakal. Itu perbedaan cowok dan cewek. Jadi memang cowok dan cewek itu sejak dulu memang sudah beda. Sudah beda ya. Tapi walau berbeda tapi kita tetap satu. Berbeda tapi kita tetap satu bangsa. Wah. Jadi calon udah ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan ada. Ada. Dalam nama Yesus. Doakan supaya cepat menikah. Iya, bapak-bapak tolong mendengar yang lagi menyaksikan, tolong teman saya, rekan saya yang terkasih, jika punya anak di rumah yang masih jomblo, bisalah dikenalin kepada rekan saya. Tidak melihat ekspresinya, tidak kasihan, boleh menghubungi admin Bapak Ibu. Boleh, nanti kita langsung jodohkan, bukan di judi ya, dijodohin. Kasihani saya. Ya, tapi suka main judi nggak, Bang Lucia? Enggak dong. Enggak, gua enggak main judi. Gua enggak main judi, gua enggak mabok. Oke. Gua enggak semuanya. Bagaimana kita terlepas dari perjudian? Yang pertama, Bagaimana kita terlepas dari perjudian? Yang pertama adalah tinggalkan teman-teman judi dulu. iya, ditinggalkan ya. Tinggalkan komunitas. Berarti keluar dari ruang lingkup komunitas judi. Keluar dari tempat di mana kau sering berjudi. Oh yes. Dan jauhi semuanya pertemanan dengan mereka. Blok semuanya bila perlu. Supaya jangan ada celah mereka untuk WA, datang dong. Sorry men, gue udah berubah men. Iya, gitu. Karena gue percaya berkat dari Tuhan. Bukan dari judi. Betul. Itu yang pertama dari Bang Lucia. Kalau yang Ya. kedua dari gue adalah mungkin udah ya keluar dari zona judi ya. Bener, kita harus memiliki pertobatan dan juga mengucap syukur sih. Iya. Karena menurut gue orang yang berjudi itu nggak pernah mengucap syukur, Bang. Betul, selalu pengen. Selalu merasa berkurang, ingin lebih. Dia nggak ada Selalu hasrat puas. Betul. Selalu pengen. Iya. Gitu. Makanya itu yang harus dihindari. Dihindari ya. Harus. Judi ya. Judi. Ya. Seperti itu. Jadi hilangkan juga gaya hidup hedonisme. Hedonisme. Ya, karena Bahasa zaman kadang-kadang- sekarang. Ya. Jadi kalau hidup hedon bahaya sih menurut gue ya. Kita bisa jadi jahat loh. Iya, gaya hidup memang harus kita jaga. Iya, pakai baju yang sewajarnya aja lah. Jangan sampai beli baju harga 20 juta, kaos doang 20 juta. Buat apa coba? Tas, lu tahu tas sampai ratusan juta buat apa coba? Dompet sampai ratusan juta buat apa? Yang sederhana aja lah menurut gua. Kalau kita ngikut gaya-gaya yang seperti itu ya jelas kita salah satu cara duitnya ya main judi. Dan juga menghalalkan segala cara untuk Iya. dapat duit. Nah, gitu. Lebih baik kita merendah Iya. daripada kita meninggi tapi keadaan ekonomi kita sulit. That's right. Dan yang paling penting adalah mengucap syukur. Iya, mengucap syukur karena kalau kita dapat penghasilan mau 100.000, 200.000, 300.000 selama kita mengucap syukur pasti cukup, bos. Nggak dapat PK, bersyukur? Bersyukur, bos. Bersyukur daripada gue jadi tukang judi. Bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Hah.
mengucap Waktu syukur kita dalam memberikan persembahan saudara-saudara. ya, siapkan Bapak Ibu bagi saudara yang ingin mengirimkan rekening atau donasi. Aduh. Tapi buat Bapak Ibu yang ingin memberkati Galilea Network pelayanan, tentunya salah satunya termasuk sofa anak muda ini Bapak Ibu. Ya. Kami juga begini ya perlu yang namanya operasional pasti. Iya. Pasti butuh. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin mungkin memberikan daripada dibuat judi, Pak. Iya kan, Pak? Lebih baik memberkati tempat ini, Pak. Memperbesar kerajaan Tuhan. Bukan begitu, Bang Lucia? That's right. Setuju. Nah, jika mungkin Bapak Ibu atau anak muda yang ingin memberkati tempat ini, boleh ada di kolom deskripsi ya. Yap. Ada kontak admin jika Bapak Ibu atau anak muda yang ingin dilayani, boleh banget. Kita sama-sama bertemu dalam Tuhan. Kami siap ke sana. Bang Dusia siap gak? Siap dong. Kalau mungkin ada sobat Galilea yang ada di Papua siap? Siap. Kemanapun dari ujung Berok sampai kemanapun kita gaskan. Ya, yang penting tiket. Yang penting tiket siapin. Dong. Iya dong, itu pasti dong. Iya dong. Harus dong. Iya, tentunya tetap channel ini tidak bisa eksis tanpa dukungan dari para sobat-sobat sofa dimanapun kalian berada. Untuk itu jika ingin mensupport kami, bisa dengan cara apa, Bang Lucia? Dengan cara lihat di deskripsi. Iya. Betul kan? Daripada dibuat judi, ya lebih baik buat Tuhan. Betul. Tapi jika kita berikan buat Tuhan, ini gini loh Bang ya. Ada konsep judi kan itu untung ya. Awalnya untung konsepnya. Tapi yang paling benar udah jika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti ganti 100 kali ganda. Betul. Saudara, dan itu kekal. Iya. Bukan kayak judi. Betul. Judi nggak kekal, jadi lu mau dapat duit sebanyak apapun ya hilang. Hilang nggak tahu entah kemana lah, beliin tiba-tiba udah hilang aja semuanya. Oke, itu dia. Tadi kita sudah bahas perjudian dan bagaimana kita bisa melepas dari perjudian. Yang pertama adalah menjauhkan komunitas-komunitas atau teman-teman sosial kita yang melakukan tindakan perjudian, dan yang kedua adalah mengucap syukur dalam segala hal dimanapun, kapanpun, dan mungkin yang ketiga adalah standar hidup kita yang paling penting. Apapun standar dan gaya hidup kita. Nah tapi tetap ya Tuhan Yesus kan udah ingatkan. Kita harus mencerminkan Tuhan Yesus. Betul. Jadi gaya hidup kita ya tolonglah, nggak usah hedon-hedon lah, nggak usah sombong-sombong lah Bapak Ibu Tuhan anak Yesus muda. aja waktu jadi manusia sederhana. Siapa kita ini? Hanya biji matamu. Betul. Biji matamu kah? Biji matamu. Asik. Siapakah aku ini Tuhan? Asik. Gas. Jadi nyanyi. Itu hanya intermezzo saja. Oke. Gue bukan penyanyi. Yang pasti perjudian tidak kekal dan membawa kesengsaraan bisa. Ya. Dan Tuhan sangat tidak suka hal itu. Betul. Untuk itu Bapak Ibu dan anak muda yang menyaksikan, jangan melakukan perjudian. Tadi untuk Bapak sudah diingatkan, jangan judi lagi Pak, bertobatlah Pak. Tuhan Yesus pasti berkati. Daripada berjudi terus kan? Lebih baik memberkati tempat ini Pak. Lebih baik aktif di rumah Tuhan. Yes. Baik, sampai bertemu di minggu depan. Tidak terasa, manusia perjudian sudah kita kupas. Meskipun singkat, tapi pesan yang dipesan, yang pesan yang disampaikan pasti bisa menjadi berkat buat sobat-sobat di manapun sobat berada. Sampai bertemu di minggu depan. Dan sebelum kita pamit, Bang Dusia, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kehadiranmu tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih buat topik tentang perjudian yang boleh kami bahas hari ini. Biarlah anak-anakmu bebas, lepas dari perjudian, tidak terikat oleh perjudian, supaya hidup mereka aman, tentram, tidak hidup di dalam ketakutan setiap hari, tapi biarlah selalu sukacita setiap hari, yang berusaha benar-benar lepas dari kejadian-kejadian yang tidak baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah perlindungan Tuhan sempurna. Anak-anakmu dibebaskan dari perjudian, yang terikat akan perjudian. Dari tempat ini kami berdoa, lepas,
bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi di next episode. Loh, weh, bro, kau tidur bro? Udah selesai bro? Udah selesai? Aduh, biasa bang aku bang. Kenapa? Ngantuk lu? Waduh. Habis judi lu kemarin? Habis Lu, bang. wah, dia mabok juga kemarin. Baik, sampai bertemu. Sampai. Teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless.